cermati dari penjelasan adalah memang ada perubahan kebijakan ini. Satu menyangkut penempatan atau besaran tiap desa yang dari dana desa dulu itu diatur oleh Pemda, tapi sepertinya tahun ini dari Kementerian Keuangan sudah langsung mengatur besaran dana desa ke masing-masing desa. Mungkin itu yang saya tangkap, karena memang di lampiran Perpres sudah ada angka besarnya tiap kabupaten, itu sudah ada. Berarti kemungkinan ketika PMK nanti turun, maka akan ada langsung ke masing-masing desa. Kemudian yang kedua tentang 40% itu asal-usulnya dari mana tadi sudah dijelaskan, tapi yang menarik yang perlu kita tunggu adalah kalau Gus Ivan tadi menyampaikan kalau memang desa itu kurang dari 40%, kelompok penerima manfaat KPM, maka kemudian itu perlu penegasan dari bupati, artinya menyatakan bahwa memang desa ini yang KPM-nya tidak memenuhi untuk bisa sampai 40%. Itu penangkapan saya, artinya ini semacam diskresi atau semacam tidak mengikuti aturan karena kondisi lapangan. Jadi sama seperti polisi melawan arus atau menyeberang lampu merah dan seterusnya, itu diskresi, nggak bisa kemudian itu ditilang karena dia melanggar lampu merah, atau kita melanggar lampu merah tapi karena diperintah oleh polisi, itu nggak mungkin ditilang. Nah, mungkin ini yang perlu dipahami oleh kepala desa dan juga oleh kepala daerah, karena memang kalau memang ada ruang untuk itu, kebingungan teman-teman untuk mengalokasikan minimal 40% ini bisa terselesaikan. Kemudian yang 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, ini dipahami bukan dalam konteks bantuan sosial masyarakat, artinya dibantukan ke kelompok tani untuk beli pakan, atau dibantukan ke petani dalam bentuk bibit, atau dibantukan petani untuk ongkos angkut, bukan itu, tetapi lebih pada bagaimana berkegiatan produktif. Saya menangkapnya ini menjadi ruang untuk kemudian 20% ini ya bisa aja menjadi dana penyertaan desa untuk badan usaha milik desa di bidang pertanian atau di bidang peternakan. Jadi malah lebih gampang lagi, tinggal ada tim yang profesional menangani badan usaha milik desa, ya udah sertakan aja 20%. Yang kalau kata 20% itu dari 1.200.000.000 ya sertakan aja di badan usaha milik desa bersama yang bergerak di bidang peternakan berkelanjutan, 200 juta udah selesai pertanggungjawaban dari desa, juga jadi lebih gampang karena itu menjadi penyertaan, tetapi programnya dari program ketahanan pangan dan hewani. Itu penerimaan saya. Kemudian yang 8% memang ini masih standar yang dulu, jadi dinamikanya teman-teman sudah lebih paham 8% belanja buat apa dan seterusnya, walaupun kadang-kadang terus akhirnya ya belanja yang kadang nggak terlalu penting juga kan, hand sanitizer dipasang di semua pintu masuk kelas sekolah, semua ini dan seterusnya. Jadi ya memang dijadikan belanja untuk alat-alat kesehatan gitu. Ini mungkin ini bagian dari ruang untuk teman-teman kesehatan untuk bisa berbisnis tetap berjalan, ya bisa saja. Tapi yang jelas ini menurut saya bagian menarik yang kita perlu melihat ada bagian-bagian yang apa yang bisa dikerjakan dengan ruang-ruang fiskal yang memang sudah ada earmark-nya. Memang ini agak menyusahkan, jangankan desa, di tingkat pusat pun itu ketika diwajibkan minimal untuk pendidikan 20%, itu sudah jadi
amanat undang-undang itu juga pemerintah juga belum sampai beberapa tahun belum bisa melakukan itu. Kemudian dana desa itu 10% top up juga menurut catatan saya sampai hari ini belum pernah benar-benar dipenuhi 10% dari dana transfer daerah. Jadi ada bagian-bagian yang memang ketika bicara earmark ini memang cukup menyulitkan, dan kalau saya secara pribadi saya sangat paham bagian-bagian itu. Oke, tapi kembali lagi bahwa mari kita saling menghormati dengan tugas dan peran kita masing-masing. Jadi teman-teman pendamping tidak perlu menyalahkan kepala desa yang sekarang mungkin sedang berjuang dalam asumsinya, karena teman-teman kepala desa juga tidak pernah mempermasalahkan kinerja dari teman-teman pendamping juga. Jadi saling menghormati di jalan tujuan kita sama, tetapi kalau kemudian kita berpikir untuk saling mempermasalahkan, ya sama seperti di jalan pasti akan banyak terjadi kecelakaan ketika masing-masing tidak saling menjaga. Kira-kira seperti itu. Mari sama-sama kita menjaga semangat kita untuk memuliakan desa-desa di Indonesia dengan cara kita masing-masing dan cara kita saling menghormati perbedaan pendapat. Karena apapun beda pendapat, beda pandangan itu memang sudah jadi bagian dari kehidupan dan bagian yang kemudian akan memperkaya khasanah kita menjadi lebih paham atas apa yang sedang terjadi.